Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku adalah Aditya Prabowo. Dan aku Asyafa Hirasi Tambu Bolon. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempelajari tentang teori kuantitas uang yang merupakan pendekatan klasik dari teori Cambridge, yaitu dari Marshall dan Pigou. Oke, yang pertama ada pengantar teori kuantitas uang. Teori ini menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar dengan tingkat harga. Konsep dasarnya, semakin banyak uang yang beredar, maka harga barang dan jasa cenderung naik, yang disebut juga dengan inflasi, dan merupakan dasar dari banyak kebijakan moneter dan analisis inflasi. Dikembangkan pertama kali oleh ekonom klasik seperti Irving Fisher. Pengantar teori kuantitas uang maksudku. Fisher menyusun persamaan MV sama dengan PT. Apa itu M? M adalah jumlah uang beredar. Dan apa itu V di bagian MV? V adalah kecepatan peredaran uang atau semacam velocity. PT yang bukan yang satu itu, P adalah bagian dari tingkat harga umum dan T adalah volume transaksi. Asumsinya V dan T konstan dalam jangka pendek. Implikasinya jika M naik, maka P juga naik, berarti secara inflasi. Nah, ada beberapa kelemahan dari teori Fisher. Yang pertama, teorinya hanya menekankan pada sisi penawaran, uang, supply of money. 2, tidak mempertimbangkan motif masing-masing atau motif individu yang terlibat dalam penyimpanan uang. Lalu menganggap kecepatan uang atau V selalu konstan, padahal bisa berubah. Dan mengabaikan permintaan uang sebagai variabel penting. Lalu muncullah teori Cambridge. Apa itu? Ya, ini teori satu ini dikembangkan oleh ekonom dari Cambridge seperti Alfred Marshall dan juga Arthur Pigou. Fokusnya adalah pada permintaan uang, bukan hanya penawaran. Lalu juga menggambarkan uang sebagai alat penyimpanan nilai atau store of value. Bahkan juga berusaha menjelaskan bagaimana individu menentukan berbagai banyak uang yang ingin disimpan. Lanjut ke rumus teori dari Marshall Pigou itu sendiri. Ada persamaan utamanya, yaitu M sama dengan K kali P kali Y, yang dimana M adalah jumlah uang beredar, K adalah proporsi pendapatan yang disimpan dalam bentuk uang, P tingkat harga umum, Y pendapatan real. Rumus alternatif, M dibagi P sama dengan KY, permintaan uang, real sebanding dengan pendapatan real. K mencerminkan preferensi masyarakat terhadap uang tunai dibandingkan aset lainnya. Inti dari gagasan yang satu ini yang berasal dari masyarakat Pigou atau teori Cambridge adalah mereka menyimpulkan sebagai pendapatan mereka, orang menyimpan sebagian dari pendapatan mereka dalam bentuk uang maksudku. Jadi permintaan terhadap uang real ditentukan oleh tingkat pendapatan real atau Y. Jika K dan Y besar tetap, maka kenaikan jumlah uang M akan menaiki harga P. Pendekatan ini mendukung ide bahwa inflasi terjadi bila uang beredar melebihi permintaan real. Jadi apa kesimpulannya? Jadi teori kuantitas uang adalah landasan penting dalam ekonomi moneter. Jadi versi klasik yaitu Irving Fisher berfokus pada transaksi dan kecepatan uang. Lalu yang modelnya yaitu Cambridge lebih mementingkan aspek psikologi masyarakat. Keduanya memberikan pemahaman penting tentang inflasi dan kebijakan moneter. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.